Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, berikut saya akan menyampaikan sebuah hikmah, nasihat Nabi Isa untuk orang yang selalu mengeluhkan rezeki. Dinukil dari NU Online, tulisan Muhammad Afiq Zahara. Dalam kitab Al-Imta wal Mu'anasah, Imam Abu Hayyan At-Tauhidi mencatat perkataan Nabi Isa alaihissalam tentang pentingnya melihat pelajaran dalam mencari rezeki. Berikut riwayatnya. Wa qala Isa alaihissalam, ya ibna Adam, i'tabir rizqaka bi tayris sama, la yazra'na wa la yahsudna. Wa ilahus sama'i yarzuquhunna. Fa in qulta laha ajnihatun fa'tabir bihimaril wahsi wa baqaril wahsi ma asmanaha wa absamaha wa abdanaha. Isa alaihissalam berkata, wahai anak cucu Adam, ambillah pelajaran rezekimu dengan burung di langit. Mereka tidak pernah menanam dan menuai. Tuhan langitlah yang memberikan mereka rezeki. Jika kalian anak cucu Adam beralasan, mereka burung itu punya sayap, maka ambillah pelajaran dari keledai dan sapi liar. Lihatlah betapa gemuknya mereka, betapa banyaknya makan mereka, dan betapa gempalnya tubuh mereka. Tidak sedikit orang yang mengeluh kekurangan rezeki dan nikmat. Sebagian bersedih, sebagian lagi marah. Perasaan kurang memang hampir selalu diekspresikan dengan kesedihan, keluhan, prasangka buruk, dan amarah. Mungkin karena manusia lebih sering merasa disalahi daripada disayangi, dikorbankan daripada diperjuangkan, sehingga ia mudah marah, menyalahkan, mengeluh, dan bersedih ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan keinginannya. Perasaan seperti itu memang wajar terjadi di setiap manusia. Karena perasaan manusia memang lebih kuat ketika berposisi sebagai objek penderita. Contohnya, ketika kita dihina, amarah kita bangkit. Dan ketika ingatan kita tentang si penghina sangat kuat. Tapi ketika kita yang menghina, kita menganggapnya biasa. Bahkan kita sering melupakannya begitu saja. Oleh karena itu, Nabi Isa alaihissalam menyuruh anak cucu Adam untuk mengambil pelajaran, terutama soal rezeki. Ia berkata begini, lihatlah burung yang terbang di kolong langit. Ia bisa makan tanpa harus menanam dan memanen, karena Allah lah yang memberi mereka makan. Burung yang tidak difasilitasi kemampuan bercocok tanam, tidak memiliki alat yang lengkap untuk bisa bercocok tanam, ternyata dapat memenuhi kebutuhannya. Lalu kenapa manusia yang diberikan banyak perangkat kemampuan terus mengeluhkan rezekinya? Meskipun mengeluh itu wajar dan tidak haram. Setiap manusia berhak mengadukan keluhannya kepada Tuhan. Karena itu Tuhan memberikan hak berdoa kepada manusia. Jadi nasihat Nabi Isa di atas bukan soal boleh tidaknya mengeluh, tapi lebih kepada bagaimana agar manusia bisa berkembang secara spiritual dan mental. Artinya, nasihat di atas bertujuan mendidik jiwa manusia agar tidak rapuh dan tidak mudah berputus asa. Apalagi jika keputusasaan itu dicarikan alasan logisnya. Seperti perkataan begini, kan burung memiliki sayap, sedangkan kami tidak. Kemudian Nabi Isa merubah objek iktibarnya ke keledai dan sapi liar yang tetap gemuk, gempal, dan banyak makannya tanpa bercocok tanam. Padahal keledai tidak memiliki sayap, sapi tidak memiliki sayap. Dengan mengatakan itu, Nabi Isa sedang mengajari kita bahwa ada pelajaran dalam segala sesuatu. Jika cara pandang kita baik,
pikiran kita jernih, dan iman kita kuat, kita akan menemukan bermacam-macam pelajaran dari setiap peristiwa hidup. Sayyidina Luqmanul Hakim pernah berkata, "Inna dzahaba yujarribu bin nar, wa innal mu'mina yujarribu bil bala." Sesungguhnya emas ditempa dengan api, dan orang beriman ditempa atau diuji dengan kesusahan atau musibah. Ini menunjukkan bahwa jiwa kita sebagai manusia harus berkembang. Tanpa ditempa dan diuji, perkembangan kita sebagai manusia akan terhenti. Jika perkembangan kita terhenti, kita hanya akan menjalani hidup yang berulang. Hari ini tidak ubahnya hari kemarin, hari esok tidak ubahnya seperti hari ini. Penjelasan sederhananya begini. Dengan adanya musibah, Allah sedang mendidik kesabaran kita agar bertambah, sehingga kita menjadi orang yang lebih sabar dari kita yang kemarin. Dengan adanya limpahan anugerah, Allah sedang mendidik rasa syukur kita, sehingga kita menjadi orang yang lebih bisa mensyukuri nikmat daripada kita yang kemarin, dan begitu seterusnya. Karena itu, Nabi Isa menyuruh kita untuk mengambil pelajaran dari burung, sapi, dan keledai liar, agar kita bisa terus mendidik diri kita sendiri, terutama dalam cara pandang kita tentang rezeki. Perasaan kekurangan rezeki inilah yang paling sering memantik kekufuran, kemarahan, dan keputusasaan manusia. Padahal, jika kita melihatnya lebih jauh, Allah selalu memberikan rezekinya kepada kita. Hanya saja kita tidak menyadarinya. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita adalah rezekinya. Dari mulai udara yang kita hirup, tanah yang kita pijak, langit yang kita pandang, tangan yang kita gerakan, mata yang kita gunakan, sampai matahari yang kita rasakan. Itu semua adalah rezekinya. Tapi kita sering lupa menganggap semua itu sebagai rezekinya. Pertanyaannya, seberapa sering kita meluangkan waktu untuk melihat potensi diri yang kita miliki sebagai makhluk Allah yang paling sempurna untuk mengais rezeki mengelola alam ini? Seberapa sering kita meluangkan waktu untuk mengambil pelajaran dari banyaknya rezeki yang tersebar di muka bumi ini sebagai bukti kasih sayang Allah kepada hambanya? Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.